karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Suara saya cukup terdengar. Terima kasih yang menyampaikan untuk majelis semangat IKI 23 yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pagi hari ini. Saya juga membawa salam dari jemaat IKI Karangsari. Kita senantiasa hidup dalam persaudaraan, bahkan di dalam cinta kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ibadah yang spesial buat kita. Ya, terutama saya sudah sekian lama nggak di sini, bahkan pertama kali sekian lama biasanya kadang. Tapi kita tidak terpengaruh dan kita tidak akan kehilangan sukacita, apalagi kesetiaan kehidupan kita untuk beribadah karena cinta Tuhan beserta kita. Umat yang terkasih oleh Kristus Yesus, kita disatukan dalam persekutuan bersama Allah Tritunggal, kesatuan cinta kasih yang meneguhkan untuk bertahan dalam pergulatan dunia. Kesatuan cinta yang mengarahkan hidup kita untuk berperan menghadirkan kebaikan Kristus, menyatu di dalam Kristus, menyatu dalam karya kita. Kita akan puji dalam Roh Yesus Kristus. NKB 191. NKB 191. Umat yang terkasih, perlu kita sadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita seringkali gagal mewujudkan kasih Allah kepada sesama dan alam semesta. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu secara pribadi untuk berdoa, memohon pengampunan dan belas kasihan. Dan nanti kita akan bersama-sama untuk doa, kita akan memuji kudatan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami datang kepadamu di dalam segala kerendahan hati, di dalam kejujuran dan ketulusan. Tuhan yang paling mengerti setiap kami yang hadir di tempat ini, ataupun ketika kami mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh cinta. Namun seringkali Tuhan kasih menjadi pudar, kasih menjadi sirna dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak lagi mampu untuk mengasihi, kami tidak lagi mampu untuk mengampuni. Seringkali Tuhan, kehidupan kami tidak lagi menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan. Kami malah menjadi batu sandungan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah setiap kami. Kami mengaku dengan jujur setiap dosa kesalahan kami. Kiranya Engkau mentahirkan kami, Engkau memulihkan kami, sehingga cinta yang datang dari Tuhan memampukan kami untuk kembali saling mengasihi dalam kehidupan kami bersama. Baik ketika kami ada di keluarga, ketika kami ada di dalam persekutuan gereja, ataupun di tengah
kedamaian itu kepada kami. Demikian perintah anugerah dari Tuhan. Salam damai, damai Tuhan beserta kita semua. Haleluya.
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan
sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Nyalakan. Oke. PPT-nya boleh dibantu saya? Oh. Baik, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita nunggu PPT-nya, kita jalan terus. Bapak Ibu berbicara tema tentang kesatuan cinta Allah. Ketika berbicara tentang kesatuan Bapak Ibu Saudara, maka sesungguhnya di negeri kita yang kita cintai ini dengan segala keberagamannya, kesatuan itu bukan sesuatu yang asing. Ya, di dalam kehidupan kita di tengah keluarga, komunitas yang terkecil, di gereja, dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan kesatuan. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar sebuah tradisi yang ada di negeri kita yang disebut dengan Marakabola atau Mapalete. Pernah mendengar kata ini? Dari mana? Ada yang tahu dari mana? Mapalete atau Marakabola. Ini bukan main bola ya Bapak Ibu Saudara ya.
Saya punya gambar-gambarnya, semoga gambar-gambarnya nanti bisa ditayangkan. Bapak Ibu membutuhkan bisa minta majelis jemaat untuk PPT-nya. Apa yang dilakukan dalam tradisi di masyarakat Bugis Sulawesi Selatan ini Bapak Ibu Saudara, ternyata mereka bersama-sama bergotong royong, bersatu untuk memindahkan satu rumah ke tempat yang lain. Dan ini menjadi sebuah tradisi yang dipercaya untuk bisa menghindari bencana atau menghindari malapetaka. Jadi mereka puluhan orang bahkan bisa lebih mencapai 100 barangkali, tergantung seberapa besar bangunan rumah itu harus dipindah ke tempat yang baru. Mereka bergotong royong, mereka memanggul, mereka menggunakan bambu-bambu dan mereka memindahkan rumah yang memang harus dipindahkan. Itu tradisi yang sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita di bangsa Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih dekat saya tarik di sekitar kita. Sangat familiar tradisi Sinoman, betul enggak? Ada yang tahu Sinoman? Ada yang pernah jadi sinom? Ya. Pernah ya? Bapak Ibu tahu enggak bahwa tradisi Sinoman itu sudah ada sejak abad 14. Ya. Jadi orang-orang warga sekitar, baik itu anak muda sampai dengan ibu-ibu, kalau ada pesta, kalau ada warga yang memiliki hajatan atau acara besar, maka tanpa disuruh, tanpa diminta, ibu-ibu sukarela langsung menuju dapur, betul enggak? Ngapain menuju dapur? Iya, memasak, memotong-motong sayuran, apapun yang bisa dikerjakan. Anak-anak muda memasang tenda, mengatur kursi, kalau tamu-tamunya sudah datang, bawa nampan. Isinya apa Bapak Ibu? Makanan. Wah, biasa ya. Ini yang terjadi di sekitar masyarakat kita Bapak Ibu Saudara. Bergotong royong, bersatu padu, bersatu untuk mencapai sebuah kesatuan atau sebuah tujuan. Dan tujuan itu biasanya adalah kebahagiaan. Saya punya gambar, sebenarnya saya ambil dari YouTube-nya GKI Genu Indah. Kalau saya lihat tahunnya 2008. Saya kepengen menunjukkan wajah-wajah yang begitu ceria anak-anak kita yang waktu itu mau melayani di Iktus. Siapa tahu 13 tahun yang lalu ada yang sudah lebih besar Bapak Ibu Saudara. Ada di tengah kita, tapi sayangnya PPT-nya masih belum bisa ya. Bapak Ibu, di tengah masyarakat ada kesatuan, ada kebersamaan, ada gotong royong yang demikian. Bagaimana dengan kehidupan gereja? Kehidupan gereja semestinya juga dibangun dalam kesatuan yang sama. Kehidupan bergereja adalah kehidupan bersama, hidup bersekutu. Kita disatukan dalam segala perbedaan kita oleh Tuhan. Hanya kasih setia Tuhan yang memampukan kita bersatu. Hanya kasih Tuhan yang hadir tengah-tengah kita yang memampukan kita untuk membangun kebersamaan. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan bergereja? Apakah benar terjadi kesatuan dalam kehidupan kita bersama? Apakah ada keindahan yang diciptakan ketika kita berkomunitas di dalam bergereja? Bukankah seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini melayani bersama, bukan kebahagiaan, bukan sukacita, bukan kegembiraan, namun seringkali sakit hati, luka hati, bahkan terjadi permusuhan yang demikian panjang, lama, tidak bisa diselesaikan. Inilah yang perlu untuk kita gumuli ketika kita berbicara tentang kesatuan, cinta Allah. Bagaimana kehidupan bergereja kita? Ketika kita diingatkan akan hidup dalam roh cinta, apakah sungguh-sungguh cinta, kasih Allah yang sejati itu masih ada di dalam hidup kita? Atau sejatinya Bapak Ibu Saudara, kita hadir di gereja ini, kita bersekutu bersama di GKI Genu Indah hanya untuk kepentingan kita sendiri-sendiri. Kita punya tujuan, kita punya kepentingan pribadi lepas pribadi. Saya datang untuk populer, saya datang karena saya punya banyak waktu untuk melayani daripada saya gabut, kata anak muda. Atau sejatinya apa yang menjadi tujuan kita bersama? Membangun kehidupan persekutuan di GKI Genu Indah ini. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah ilustrasi, namanya ilustrasi ya, di dunia perbinatangan Bapak Ibu Saudara.
Kadang kita ini perlu belajar dari binatang-binatang. Ada sekelompok kumpulan kuda Bapak Ibu Saudara yang ada di padang belantara. Dan namanya padang belantara seperti kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu bisa terjadi dengan tiba-tiba ya. Kita sudah datang, kita sudah rindu mendengar firman, kita kepengen ibadah yang nyaman, lampu mati. Itu langsung ilfil ya, langsung kehilangan selera Bapak Ibu Saudara. Langsung hilang semua yang sudah dipersiapkan. Nah, kuda-kuda ini juga begitu Bapak Ibu Saudara, mereka ada di padang belantara, tujuannya apa? Makan rumput. Tapi rupa-rupanya ketika mereka menikmati rumput, mereka juga ada ancaman, yaitu seekor harimau yang datang mendekati mereka. Namun menarik Bapak Ibu Saudara, sekumpulan kuda itu ketika tahu bahaya, tahu ancaman datang, apa yang dilakukan? Bapak Ibu, apa yang dilakukan kuda ketika mendapatkan ancaman? Jangan nggak jawab karena nanti takutnya ya tahu ya bahasa kuda gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Pernah nggak melihat apa yang dilakukan kuda ketika ia terancam bahaya? Dari wajahnya saya semakin kasihan kayaknya kok dipaksa untuk tahu gitu ya. Bapak Ibu, mereka tanpa dikomando langsung membentuk lingkaran. Mereka menghadapkan muka sehingga yang ada adalah belakangnya, ekornya. Mereka membentuk lingkaran dan harimau itu tahu Bapak Ibu Saudara ketika kuda itu membentuk lingkaran itu dia nggak berani maju. Kenapa? Karena kalau dia maju pasti dia ditendang Bapak Ibu Saudara. Itu kekuatan kuda. Sehingga kuda tahu bagaimana ia atau mereka harus melindungi diri mereka. Harimau itu nggak berani maju, namun harimau ini cerdik. Sekali lagi ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara, harimaunya ngomong, wah luar biasa sekali, kalian hebat, siapa yang punya ide yang luar biasa ini? Bapak Ibu Saudara, itu hanya sebuah kalimat yang ingin menghancurkan kesatuan mereka. Maka mulai ada kuda-kuda yang merasa dirinya yang paling hebat. Kuda mengatakan bahwa ini ide saya. Kuda yang lain mengatakan bukan, ini ide saya. Semua mulai merasa bahwa mereka atau di antara mereka itu punya peran yang besar dibanding yang lain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika mereka saling membanggakan diri dan merasa siapa yang paling hebat, di sanalah kehancuran itu tercipta. Maka harimau itu dengan mudah menerkam salah satu kuda yang ada di sana. Bapak Ibu, ini hanya hal ilustrasi, namun sejatinya membawa sebuah makna yang dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita ketika kita bicara tentang kesatuan cinta Tuhan. Bukankah seringkali persekutuan kita hancur gara-gara seperti itu? Orang-orang tertentu, pribadi-pribadi yang ingin merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya adalah orang yang bisa membangun semuanya itu tanpa ada orang lain. Bapak Ibu Saudara, persekutuan tidak akan mungkin dibangun oleh 1-2 orang. Persekutuan, persatuan, apalagi di dalam kehidupan cinta Roh Kudus, cinta Allah Tritunggal, itu dibangun dalam kebersamaan kita semua. Kita adalah pribadi-pribadi yang dicintai Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang setara satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, penting kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Ini adalah rangkaian dari peristiwa kenaikan Tuhan. Saya tidak akan bahas terlalu lama di situ, ya. Bagaimana mereka di dalam kegalauan, kegamangan dan kerinduan mereka tentang bangkitnya kerajaan Israel secara politis. Mereka masih berharap bahwa Tuhan Yesus itu menjadi raja atas mereka. Mereka sudah mengerti bagaimana Tuhan membuat mukjizat, memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang luar biasa. Dan mereka masih merindukan kebesaran zaman Daud. Namun Tuhan berkata, kamu tidak perlu tahu waktunya Tuhan. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu menantikan turunnya Roh Kudus. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau. Di ayat 12 sampai 14, saya bacakan singkat. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, mereka
Para rasul itu semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara, mereka mengerti bahwa mereka perlu bersehati. Mereka tekun berdoa bersama menantikan karya Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca atau merenungkan doa Yesus, maka ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita pahami bersama, bahwa Tuhan Yesus secara lebih luas Allah Tritunggal merindukan kita sebagai anak-anaknya untuk hidup dalam persatuan, untuk terus membangun kesatuan, untuk terus hidup bersama memuliakan Allah. Karena di sanalah sebenarnya ciri kita murid Tuhan adalah ketika kasih itu diperagakan di dalam kehidupan kebersamaan, di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, dan terlebih ketika kita bersama-sama sebagai gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kunci kesatuan cinta Allah itu sebenarnya apa? Supaya kita bisa membangun dan mewujudkan kesatuan cinta Allah, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar tahu, tapi sungguh-sungguh kita rasakan. Maka saya menyingkatnya siap Bapak Ibu. Siap ya. Kalau saya nanti ngomong kunci kesatuan Allah, tolong disambut dengan kata, wah, adik-adik saya ini yang paling paham, karena saya sering ditemani jadi mengerti maksud saya. Ini seperti Tuhan Yesus dengan para murid Bapak Ibu Saudara, karena sering bersama jadi ngerti ya. Kalau saya ngomong kunci kesatuan cinta Allah, maka disambutnya dengan ya, masih mereka yang paling keras kan? Bapak Ibu belum paham maksud saya ya. Saya ulang yang ketiga kalinya. Kunci kesatuan cinta Allah adalah ya, lumayan sudah mulai terpaksa ikut Bapak Ibu ya. Apa itu siap? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, siapa Yesus bagiku? Ini satu pertanyaan yang fundamental. Ini satu pertanyaan yang sangat penting yang harus kita jawab dengan iman kita, dengan kesungguhan hati kita. Siapa Yesus bagiku? Siapa Yesus bagi Bapak Ibu Saudara? Apakah Yesus hanya saudara kenal melalui pembelajaran dan melalui khotbah-khotbah, melalui renungan-renungan? Atau sesungguhnya saudara, Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? Inilah sejatinya yang dirindukan oleh Allah. Perjumpaan, relasi yang dekat, bahkan relasi yang intim dengan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu, barangkali kalau kita ditanya, kenal Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus buat kita? Kita bisa jawab dengan lantang, Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Tetapi apakah benar Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup keseharian saya? Kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, kalau Bapak Ibu sedang dalam penderitaan, kalau Bapak Ibu sedang dalam persoalan kesehatan yang lama tidak kunjung sembuh, kira-kira masih percaya enggak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau Bapak Ibu sedang kesulitan ekonomi, masa pandemi menghancurkan sirkulasi atau kemapanan ekonomi kita, dan hari ini kita masih belum bangkit dari keterpurukan itu, apakah kita masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita masih hidup dalam ketetapan dan kebenarannya? Bapak Ibu, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan para murid, sejak zaman para murid sampai dengan para murid Yesus hari ini. Para murid tidak mengerti, para murid tidak paham apa yang Tuhan maksudkan. Sampai ketika Tuhan mau naik ke surga, memberi pesan kepada mereka, mereka masih tidak paham. Di dalam Kisah Para Rasul 1 yang kita baca. Demikian juga barangkali dengan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang kita tidak pahami. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Di tengah semua ketidakpahaman itu, satu hal saja yang harus kita pahami, bahwa kita punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sejati.
Tuhan yang sudah hadir tengah dunia, Tuhan yang menebus dosa kita, dan Tuhan yang terus menjaga kita dengan Roh Kudus-Nya dan menantikan kita untuk bersama-sama dalam kemuliaan ketika Ia datang kedua kalinya. Siapa Yesus bagiku? Siapa Yesus bagi Bapak Ibu Saudara? Dan apakah di dalam segala pergumulan yang Bapak Ibu alami hari ini masih percaya bahwa Yesus mampu menolong Bapak Ibu? Kesalahan para murid kiranya menjadi pembelajaran kita supaya kita tidak salah seperti mereka. Namun kita punya hidup yang sungguh-sungguh berarah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penulis yang bernama Jason E. Poncio. Ia berkata demikian, dengan membaca Alkitab kita belajar lebih banyak tentang Tuhan. Betul ya? Bapak Ibu baca Alkitab? Bapak Ibu baca Alkitab? Kalau baca Alkitab lebih tahu tentang Tuhan, betul? Lalu dia lanjutkan, makin banyak kita belajar tentang Dia, tentang Tuhan, makin kita mencintai dan mempercayai Dia. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Apakah kita juga mengalami yang sama? Ketika belajar Alkitab, kita memang mengenal banyak tentang Tuhan. Makin kita belajar tentang Tuhan, makin kita mencintai dan mempercayai Dia. Terjadi tidak sama kita, Bapak Ibu? Ketika kita semakin belajar, ketika kita terus setia datang di dalam ibadah minggu, apakah iman kita semakin bertumbuh? Apakah keyakinan dan cinta kita kepada Tuhan semakin dewasa? Ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita datang hanya karena kewajiban. Kita datang bahkan karena ketakutan. Kalau saya tidak datang beribadah, nanti Tuhan menghukum saya. Kalau saya tidak datang beribadah, maka nanti berkat Tuhan tertutup buat saya. Jadi Bapak Ibu Saudara datang hanya karena supaya hidup nyaman, diberkati, dan segala harapan terkabul. Bukan. Kehadiran kita, persekutuan kita, kebersamaan kita membangun iman percaya kita untuk semakin teguh mengasihi dan mempercayai Dia. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, Bapak Ibu Saudara, baru kita akan bisa hidup dalam kesatuan cinta Allah yang kita rindukan. Ketika kita bisa mencintai Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mencintai sesama kita, orang-orang terdekat kita. Kalau kita tidak memiliki kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan capek untuk mencintai sesama kita. Betul enggak? Sesama kita itu selalu mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Sesama kita itu selalu membuat kita ini susah, Bapak Ibu Saudara. Dibaiki belum tentu baik, diperhatikan belum tentu seperti itu yang ia terima. Dan seringkali terjadi kesalahpahaman yang memicu pertengkaran, perselisihan, bahkan dendam. Cinta Tuhan yang kita miliki akan mampu menolong kita untuk mencintai sesama kita dengan sungguh. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu untuk menjadi pertanyaan, ketika kita tahu bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang harus kita yakini, yang harus kita percayai, yang harus kita cintai dengan segenap hati, maka pertanyaan yang kedua adalah, apa peran saya? Apa peran saya? Para murid kembali ke Yerusalem, mereka bertekun dalam doa, mereka sehati menantikan Roh Kudus turun. Dalam doanya Tuhan Yesus juga merindukan para murid untuk bersatu. Dikatakan di ayat yang ke-11, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu Saudara, peran kita adalah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Peran kita hari ini adalah menerima Roh Kudus turun yang berkarya dalam hidup kita, membaharui hidup kita, memberikan kelegaan di tengah segala tantangan yang ada, dan memampukan kita untuk membangun kesatuan dalam cinta Tuhan. Ini gambar alat musik apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Suling. Hampir benar. Apa? Apa? Flute. Saudara kembarnya. Enggak sih. Piccolo ya, piccolo.
Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah latihan, konser, orkestra, Bapak Ibu Saudara, pendeta David yang memimpinnya, banyak orang gitu ya. Wah, mereka latihan dengan semangat, Bapak Ibu Saudara. Drum main dengan bagus, biola, trompet, wah indah sekali Bapak Ibu Saudara. Di tengah kemeriahan itu, salah seorang pemain piccolo memikirkan, nah ini kan semua sudah memainkan dengan sangat baik, harmoninya baik, udahlah, wong saya juga tidak terlalu terdengar suara saya tak berhenti niup aja. Jadi pura-pura, tetap ditempelkan di mulut tapi nggak ditiup Bapak Ibu Saudara. Pemimpin orkestranya pendeta David, pasti telinganya peka Bapak Ibu Saudara. Berhenti ya. Mana suara piccolonya? Bapak Ibu Saudara, kadangkala dalam orkestrasi, dalam kebersamaan kita sebagai umat Tuhan, kita merasa bahwa kita tidak punya peran. Sudahlah, saya datang aja, yang penting saya duduk dengerin firman, nanti memberi persembahan, setelah itu pulang. Enggak Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya peran, setiap kita ketika dipersatukan, dipersekutukan di GKI Genuk Indah ini, Tuhan punya rencana atas setiap kita. Mungkin kita hanya bisa berdoa karena keterbatasan yang ada, tapi itu cukup. Barangkali kita tidak pandai berbicara, tapi kita bisa masak, menghasilkan makanan-makanan yang lezat, itu cukup untuk dihidangkan dalam kebersamaan. Mungkin kita tidak pandai untuk masak, tetapi kita bisa memuji dan bermain musik. Itu cukup dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi penyambutan di sana dengan senyum yang kita miliki. Itu cukup. Namun itu butuh peran kita semua. Kemajuan, keberlangsungan, kehidupan dalam kesatuan cinta Allah tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah bisa terwujud dalam komunitas di tempat ini, bergereja di tempat ini, ketika kita semua tidak mau berperan. Oleh karena itu panggilan kita Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam kekuatan kesatuan cinta Allah, kita dipanggil untuk mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki, sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa cinta kita kepada Tuhan. PPT-nya terlalu cepat ya, sehingga sudah ketahuan duluan. Tidak apa-apa Pak. Lynn Davis, seorang penulis juga Bapak Ibu Saudara, berkata begini, menantang kita semua pagi ini. Mari tunjukkan kepada keluarga dan teman-teman kita apa itu iman. Mari kita ajari mereka bagaimana mempercayai Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Sederhananya gini Bapak Ibu, kita ini kan rajin ke gereja, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa buktinya? Apakah di tengah keluarga kita menunjukkan kesaksian punya iman yang kokoh di dalam Tuhan? Apakah anggota keluarga melihat kita akan kejujuran yang kita miliki? Apakah anggota keluarga melihat kasih yang kita peragakan di tengah keluarga? Banyak kali Bapak Ibu Saudara yang dijumpai adalah orang-orang Kristen dianggap munafik. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika di gereja, di tengah persekutuan bersama, hidupnya itu soleh dan saleh Bapak Ibu Saudara. Perilakunya, tutur katanya, sikapnya begitu mempesona. Tapi ketika kembali ke rumah Bapak Ibu Saudara, semua anggota keluarga tidak nyaman. Perkataannya keras, perkataannya kasar, perilakunya tidak sopan Bapak Ibu Saudara. Sehingga seringkali anggota keluarga sendiri menjadi asing. Apakah itu benar suami saya? Apakah ini benar istri saya? Apakah ini benar anak saya ketika di gereja menjadi begitu sempurna? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menunjukkan kepada dunia sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan? Kalau ketika kita dalam keterpurukan, di dalam pergumulan, di dalam kesusahan kita bersungut-sungut. Bahkan kita melakukan praktek-praktek yang sama. Kita mencuri, kita korupsi, kita gosip, kita membenci. Apa gunanya kehidupan umat Tuhan kalau praktek hidup kita seperti itu? Itu yang mau dikatakan Lin. Mari tunjukkan kepada keluarga yang paling dekat, kepada teman-teman yang terus atau sering berinteraksi dengan kita, tentang apa itu iman. Jadi ketika sedang terpuruk, tidak
terus bersungut-sungut, tidak meninggalkan iman, namun ketika terpuruk malah semakin bergantung kepada Tuhan. Ketika diberkati bukan jumawa, bukan sombong, tetapi ketika diberkati malah rendah hati. Ketika diberikan banyak kepercayaan oleh Tuhan, bukan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana kuasa itu untuk menyejahterakan kehidupan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dunia membutuhkan kesatuan cinta Allah yang diwujudkan dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Bagaimana iman itu diperagakan dalam kehidupan setiap kita. Terakhir, tolong dibantu GKI Genuk Indah. Kunci, belum Pak. Kunci kesiapan cinta Allah adalah ya, puji Tuhan, sudah ada wajah-wajah yang siap Bapak Ibu ya. Tolong jangan kecewakan Tuhan. Jangan kecewakan Tuhan. Tuhan sudah mencintai kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tunjukkan kepada dunia iman yang kita miliki di dalam Kristus Tuhan. Amin. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, barangkali ada hal yang sangat sulit yang Bapak Ibu alami hari ini. Kadangkala ingin menyerah, berputus asa dan meninggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita, mari kita semakin percaya dan mencintai Tuhan. Ia Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. Dan Tuhan yang memberikan kemuliaan ketika nanti kita hidup setia menanti kedatangannya yang kedua. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kiranya kekuatan cinta Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dan cinta itu tidak berhenti pada diri kami, namun cinta itu akan kami sebarkan. Kiranya cinta itu dimulai dari keluarga kami. Cinta itu boleh kami peragakan di tengah komunitas bergereja di GKI Genuk Indah ini. Dan dimanapun kami ditempatkan, kekuatan cinta Allah boleh kami peragakan. Bahkan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan itu menjadi gaya hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri dengan sikap sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk warta lisan GKI Genuk Indah Semarang Minggu tanggal 21 Mei 2023. Untuk pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk ketidaknyamanan Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang tadi pagi dengan adanya mati lampu dari PLN. Dan sekarang sudah bisa hidup dan kita bisa memakainya kembali. Yang pertama-tama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Tidak ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Yang melayani kebaktian hari ini yaitu Minggu tanggal 21 Mei 2023
adalah Pendeta NL Utomo dari GKI Karangsaru. Segenap majelis jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Vokal Group Unike. Meskipun tadi dengan adanya mati lampu, mereka tidak dapat memakai sound system yang seperti kemarin mereka lakukan untuk latihan. Tapi tadi kita bisa melihat bahwa mereka boleh memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan seadanya mereka siap untuk melayani Tuhan dan memuji dengan baik. Dan untuk itu sekali lagi kami dari Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Ngenu Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Anda semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Anda sekalian. Yang ketiga, pelatihan ekoenzim. Pelatihan ekoenzim akan dilaksanakan hari ini, yaitu hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, pukul 9 WIB setelah ibadah. Dengan narasumber yaitu Ibu Rina Anita Harjadinata, dan dimohon partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Yang keempat, persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pukul 9 pagi dengan acara gerak-gerik dan PEJ Ibu Suci Nuraini. Dimohon kehadiran anggota Komisi Usia Lanjut. Yang kelima, ucapan terima kasih. Jemaat dan Majelis Jemaat GKI Ngenu Indah mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Karangsaru atas sumbangan untuk 1 unit organ elektron Yamaha tipe FE. Semoga dapat menjadi berkat untuk kita semua. Yang kelima, Thanksgiving Day. Thanksgiving Day akan kita laksanakan yaitu minggu depan, Minggu tanggal 28 Mei 2023. Jemaat dan Majelis Jemaat GKI Ngenu Indah mengucapkan terima kasih. Jemaat dan jemaat yang ingin berpartisipasi memberikan persembahan untuk Thanksgiving Day dapat berupa makanan atau barang, dapat menghubungi Penatua Bu Yuli Aryani. Dan ini akan dilaksanakan minggu depan ya Bapak Ibu. Dan untuk sampul Thanksgiving Day juga dapat diberikan untuk minggu depan. Yang selanjutnya, yang terakhir, selamat ulang tahun. Yang ulang tahun selama minggu kemarin ini yaitu tanggal 21 Mei, yaitu Ibu Mentari Kusuma Wardani. Titip salam ya Pak Wit dan Bu Wit, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Utomo. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami datang kepadamu menyerahkan sepenuhnya gereja Tuhan di GKI Ngenu Indah ini. Tolong Tuhan yang berkati majelis jemaat, Pendeta David beserta dengan keluarga dan segenap penatua beserta dengan keluarga masing-masing, untuk segenap pengurus, panitia, aktivis, anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya kesatuan cinta Allah sungguh dinyatakan di tengah-tengah bergereja, sehingga gereja ini menjadi berkat, gereja ini menyatakan kasih Tuhan, dan mereka boleh bergereja dengan gembira. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Mentari Kusuma Wardani yang tempat hari ini berulang tahun. Kiranya Ibu Mentari boleh terus merasakan kasih setia Tuhan, hari-hari kehidupan yang selalu diberkati Tuhan, dan kehidupannya pun menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai macam persoalan. Untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang sedang dalam keterpurukan ekonomi, Tuhan angkat mereka kembali. Mereka yang sedang bergumul tentang keluarga, tolong kembalikan cinta mula-mula di tengah keluarga mereka. Mereka yang saat ini sedang kehilangan pengharapan, berputus asa, Tuhan tolong Kau memberikan pengharapan atas mereka. Mereka diberikan kelegaan, mereka diberikan semangat, mereka diberi sukacita, bahkan iman oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
Bapak Trianto Herlambang yang tanggal 4 Juni nanti purna sebagai penatua, kiranya apa yang sudah dilakukannya membawa sukacita dan terus berkarya di tengah jemaat Tuhan di GKI Genuk Indah ini. Kami menyerahkan sepenuhnya apa yang dibutuhkan gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri yang kami cintai, Indonesia, di tengah mulai bergeliatnya pemilihan presiden, wakil presiden dan juga legislatif di tahun 2024. Biarlah Tuhan kami semua tetap sejuk, kami tetap bersatu, kami tetap bersama-sama boleh kritis melihat para calon. Biarlah ini bukan menjadi kompetisi yang diisi dengan kebencian, politik identitas yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Namun kiranya pesta demokrasi ini boleh berlangsung dengan baik, dan Tuhan hadirkan pemimpin bangsa yang takut Tuhan, yang membawa negeri kami menjadi semakin maju, semakin makmur, hidup dalam kebersamaan, menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kekuatan ketika kami membangun negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita akan masuki pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Hari ini ada 2 kantong hijau untuk program di PPJ Lasis Semarang Timur.
Dan untuk menyambut persembahan kita akan menyanyikan dari TKJ 149 bait yang pertama, itu kita nyanyikan 2 kali. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita masuk dalam doa persembahan kita. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada minggu-minggu yang lalu. Dan kalau pada hari ini saat kami beribadah ya Tuhan, Kamu boleh menyisihkan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan mau menguduskan persembahan kami ini, enggak boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan. Bila persembahan ini boleh digunakan untuk kerjaan-Mu tempat ini dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami naikkan doa persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh syukur sukacita kita akhiri ibadah kita dengan memujikan serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikat-Mu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Umat yang terkasih, ingatlah bahwa persekutuan cinta Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menuntun kita untuk terus memperjuangkan kesatuan di tengah kepelbagaian. Di tengah dunia yang membutuhkan cinta, hadirkanlah damai sejahtera Kristus. Kiranya sentuhan dan perjuangan-Mu akan membuat dunia menjadi lebih baik. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa yang lemah lembut dan penuh kasih sayang menemanimu dalam setiap pergumulan, sehingga jiwamu selalu disegarkan. Kiranya Kristus pemberi harapan sejati mendekapmu erat dikala dirimu mendekat kepadanya. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengeluarkan dari gelas harap dan cintamu keberanian untuk berempati, bela rasa dan pertolong-tolongan kepada siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.
Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia